Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kau sungguh hebat Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kaulah yang kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat selamanya bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat selamanya. Selamanya Kau hebat.
Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya Bapak Ibu semua luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa yang memberkati kita sepanjang minggu ini. Amin. Yang siap memuji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Bapa yang memelihara hidup kita hingga hari ini. Mari kita memuji Dia, menyembah Dia. Sebab rancangan yang indah telah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Dan itu akan terus terjadi hari ini, esok, dan sampai pada masa kesudahan. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa yang baik buat pagi hari ini. Hari yang Tuhan sediakan bagi kami. Hari perhentian dari segala aktivitas kami. Kami seluruh umat-Mu Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kami datang kepadamu, datang memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau, Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan bumi segala isinya Tuhan. Allah di dalam satu nama yang berkuasa, yang memerintah atas seluruh bumi dan beserta segala isinya. Kami datang kepada Engkau Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Dan kami bersyukur kepada Engkau, sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami, yang mengasihi kami anak. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indah terjadi di hidupku, di hidupku. Bapa yang mengerti sempurna nyata dalam hidup. Mari kita bersyukur kepadanya. Katakan, kami bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus, kami bersyukur. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku kasih-Mu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Mari kita angkat tangan.
ku bersyukur, bersyukur. Amin. Ku bersyukur buat kasih setiamu Tuhan di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hati kami takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menolong. Sekali lagi dengan iman katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewat tanpa hadir. Kami takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan yang menopangku. Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Engkau melihat setiap hati kami yang bersyukur kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Syukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setia di dalam hidupku, bersyukur, bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami sungguh bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, mari bersyukur kepadanya buat segala kebaikannya. Dengan segenap hati kami datang padamu ya Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur
Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu, selain menyembah-Mu, selain memuji-Mu Tuhan. Oh Jesus, terima kasih, terima kasih. Nyatakan syukur-Mu kepada-Mu. Naikkan syukur kepada Allah yang begitu mengasihi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur, iya Tuhan, kami bersyukur pada-Mu. Buat kasih setia di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih buat kasih setia di dalam berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terus memuji Engkau. Kami mau bersorak di dalam nama-Mu Tuhan. Yang siap bersorak bersama-sama katakan. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bertepuk tangan, bertepuk tangan. Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Mari dengan satu hati nyatakan, satu hati. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu kekal selamanya. Bersama katakan, oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Ia menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Mari bertepuk tangan, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya
atas dunia, dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja, amin, atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat. Kami sungguh bersuka cita atas segala apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami, Tuhan. Engkaulah yang menjadi Raja atas hidup kami, yang menghancurkan setiap kutub dan membebaskan jiwa kami. Sebab itu kami maka katakan kepada Engkau, Tuhan, kami kagum akan Engkau. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah. Pujianku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Sang Pencipta layak diagungkan. Mulia Kau, mulia Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Buat kami terpana, Tuhan. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan, Sang Pencipta, layak diagungkan. Ajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mulia, mulia
cinta mendekat meninggikan seluruh hidup segala puji bagi anak Tuhan. Mari bersama-sama katakan haleluya bagi anak Tuhan. Bagi anak domba, bagi anak domba yang duduk di tahta, yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya, berkuasa. Sekali lagi bersama-sama katakan haleluya. Bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Benar ya Tuhan Yesus, selamanya segala pujian hormat bagimu ya Tuhan Yesus, anak domba Allah. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah Engkau ya Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa atas langit dan bumi ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, tidak ada alasan bagi kami takut menghadapi hari-hari ini ya Bapa, sebab Engkau memberikan ketenangan kepada kami, jaminan kepada kami ya Tuhan Yesus, sebab kuasa-Mu ya Tuhan melebihi apapun dalam dunia ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, di ibadah kami di pagi hari ini, baik di tempat ini, baik di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, Engkau dianggukan ya Tuhan Yesus. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan mengatakan firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, bersabdalah ya Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, penghiburan kepada kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, silakan hubungan kasih. Shalom Bapak Ibu. Ya, anugerah Tuhan yang besar kepada kita.
Jikalau pagi hari ini kita tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam persekutuan kita di pagi hari ini. Judul khotbah saya di pagi hari ini, mengenal Allah. Masih dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11, namun fokusnya adalah bagaimana kita bersama-sama ya lewat kehidupan Rasul Paulus, kita sama-sama belajar bagaimana Rasul Paulus ingin mengenal Allah, namun juga mengenal Tuhan di dalam kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, juga serupa dalam kematiannya. Bapak Ibu, beberapa bulan ini ya dari awal Januari kita sudah belajar tentang mengenal Allah, karena memang di saat kita mengenal Allah, saya percaya Bapak Ibu kita memiliki pribadi yang berbeda. Amin. Di saat kita memiliki pengenalan akan Allah yang benar, itu juga akan mengubah cara kita berpikir, bahkan akan mengubah cara kita bertindak dalam hari-hari kita. Karena orang yang tidak mengenal Allah itu cenderung takut, khawatir, ya. Orang yang tidak mengenal Allah itu cenderung dia bimbang dalam kehidupannya. Karena kenapa? Dia tidak tahu keputusan apa yang harus diambil. Oleh sebab itu, setiap kita orang percaya Bapak Ibu, di dalam menjalani kekristenan kita ini, kita sebagai murid Kristus bukan hanya saja pengikut-pengikut biasa, namun kita benar-benar terjun di dalam Allah itu sendiri. Amin. Kita meleburkan diri, mencelupkan hidup kita di dalam Allah itu sendiri. Ya, inilah yang Rasul Paulus katakan. Boleh slide saya? Sampaikan di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Dikatakan demikian, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita tahu bahwa Rasul Paulus ini adalah sebelumnya seorang yang taat kepada hukum Taurat, ya. Dia dimuridkan secara khusus oleh pembina rohaninya, ya, sehingga dia memiliki pengaruh yang besar pada waktu itu. Bahkan dia sampai mendapatkan surat tugas untuk menangkap orang-orang percaya, orang pengikut Kristus pada waktu itu, ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama untuk diadili, bahkan disiksa. Ya. Namun satu ketika Yesus menangkap dia, ya, bagaimana Rasul Paulus itu mengalami yang namanya perubahan dalam hidupnya. Ya. Kenapa dikatakan di sini Bapak Ibu, ketika Paulus dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kita tahu ketika Rasul Paulus berjumpa dengan Kristus, ya, dia diterima oleh Barnabas. Dia dimuridkan oleh Barnabas, maksudnya mentornya, diterima oleh Ananias atau dimuridkan oleh Barnabas. Itu adalah sesuatu yang baru bagi dia, ya. Karena sebelumnya Rasul Paulus itu adalah bertolak belakang dengan kehidupan orang Kristen pada waktu itu. Yang tadinya dia penganiaya Kristen, pengikut Kristus, sekarang jadi pengikut Kristus. Sungguh bertolak belakang. Sehingga dia harus diterima oleh Barnabas dan dimuridkan, dimentor oleh Barnabas. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya dorong juga setiap kita di tempat ini jemaat terkasih, di dalam kita menjalani hari-hari kita harus ada mentor rohani. Amin. Harus ada pembina rohani. Karena kenapa? Kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, harus ada komunitas kita. Komunitas orang percaya tentunya di sini. Lebih daripada itu ada pembina rohani. Sedangkan dunia bilang ada guru spiritual katanya, ya. Kita ini harus ada pembina rohaninya. Amin. Dan saya mau katakan juga, sejelek apapun komunitasmu hari ini, ada kelemahan dalam konsel Bapak Ibu, tapi saya mau kasih tahu, itu jauh lebih baik dan itu yang terbaik. Ya, tidak ada komsel yang sempurna dalam kehidupan ini. Tidak ada. Artinya, kita sebagai orang percaya haruslah kita hidup dalam komunitas, harus ada pembina rohani kita. Karena kenapa? Itulah yang bisa membawa kita kepada tracknya Tuhan, ya.
Di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, kita harus ada orang yang membawa kita kepada track-nya Tuhan untuk kita tetap senantiasa berjalan dalam kebenaran firman. Kuasa kebangkitannya, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Bapak Ibu, Yesus menang mengalahkan semuanya. Kenapa Rasul Paulus rindu, mau? Ya, selain mengenal Allah, dia juga mengenal kuasa kebangkitannya. Saya katakan tadi, ketika Rasul Paulus, ketika dia percaya Yesus, itu sesuatu hal yang baru bagi dia. Dia bingung apa yang mau dikerjakan. Namun dikatakan di dalam ayat ini, jikalau dia rindu mengenal kuasa kebangkitannya, ya. Ada apa dengan kuasa kebangkitan Yesus, Bapak Ibu? Dalam kuasa kebangkitan Yesus ada kuasa, ya. Dan kuasa itu telah diberikan pada kita orang percaya untuk kita berani hidup di dunia ini. Jadi dalam kebangkitan Yesus ada kuasa, di mana kuasa itu telah diberikan kepada kita, Bapak Ibu, untuk menjalani hari-hari kita. Karena itulah yang Rasul Paulus miliki ketika dia mengenal kuasa kebangkitannya, kuasa kebangkitan Yesus, itulah menjadi modal utama, modal pokok dalam hidupnya untuk dia berani sebagai orang percaya, berani untuk pengikut Kristus, untuk menjalani hari-harinya dalam memberitakan Injil, dalam melayani orang-orang. Bagaimana dia harus pergi ke daerah-daerah lain dalam memberitakan Injil. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya jangan sampai kita tidak mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Jikalau nanti bulan April kita akan merayakan Paskah, hari kematian dan kebangkitan Kristus, Bapak Ibu, ya sesungguhnya Yesus sedang menyatakan kuasanya di sana. Dalam kuasa kebangkitannya itu segala sesuatu telah ditaklukkannya. Ya. 1 Korintus 15 ayat 27, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Maksudnya segala sesuatu, apa segala sesuatu ya? Segala sesuatu Bapak Ibu, selain daripada Yesus itu sendiri Bapak Ibu. Jadi kita sebagai orang percaya ini harus menjadi modal kita dalam hari-hari ini Bapak Ibu. Ya, segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Ya. Hari-hari ini Bapak Ibu, apa yang menjadi yang selalu mengintervensi, maksudnya mengintimidasi hidup Bapak Ibu, yang selalu ada membuat Bapak Ibu ketakutan hari-hari ini, ingatlah firman Tuhan ini Bapak Ibu, segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Amin. Sakit penyakit, kekhawatiran, kecemasan, taruhlah di bawah itu, taruhlah semuanya itu di bawah kaki Yesus. Karena kenapa? Telah ditaklukkan segala sesuatunya. Jadi Bapak Ibu, dikala kita dalam melayani hari-hari ini, dikala kita menjalani hidup kita dalam melayani Tuhan, percaya ada kuasa dalam diri kita. Jangan sampai kita orang percaya tidak mengerti bahwa Tuhan sudah beserta dengan kita. Immanuel, Allah bersama dengan kita. Amin. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ya. Hari-hari ini saya mau katakan Bapak Ibu, tentu tidak semakin baik. Ya, akan banyak persoalan tersendiri yang kita akan hadapi. Bahkan ini dikatakan sudah di akhir daripada akhir zaman. Tapi saya mau teguhkan setiap kita bahwa Tuhan, firman Tuhan yang menjamin hidup kita. Amin. Tidak ada yang bisa menjamin apapun dalam kehidupan kita Bapak Ibu selain firman Allah. Firman Tuhan inilah yang menjadi pegangan kita. Firman Tuhan inilah yang menjadi dasar iman kita mengikut Dia Bapak Ibu. Karena kenapa? Ini juga yang menjadi dasar Rasul Paulus dalam menjalani hari-harinya ketika dia melayani Tuhan. Dia mau mengenal kuasa kebangkitannya. Bagaimana Rasul Paulus juga ada pengalaman di dalam hidupnya, Bapak Ibu. Ya, dalam memberitakan firman itu, ya, di sini tidak ada. Di Kisah Para Rasul 28 Kisah Rasul 28 ayat 8 sampai 9, ketika Rasul Paulus, ya, saya bacakan, ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Ya, bagaimana Rasul Paulus pergi melayani Tuhan di sebuah daerah, di situ ada namanya ayah Publius ini adalah gubernur pada waktu itu ya,
pemimpin daerah itu terbaring sakit, demam dan disentri. Paulus masuk kamarnya. Artinya bagaimana Rasul Paulus punya pengalaman menyembuhkan orang sakit juga. Ya, karena kenapa? Dia tahu bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Jadi mari Bapak Ibu, di dalam kita mengenal Allah hari-hari ini, ingat kita juga harus mengenal kuasa kebangkitannya. Ya. Selanjutnya, persekutuan dalam penderitaannya. Ya. Selain Yesus mengenal Allah, selain Rasul Paulus ingin mengenal Allah, ya, dan dalam kuasa kebangkitannya, namun Rasul Paulus juga rindu bagaimana dia bersekutu dalam penderitaannya. Tahu Bapak Ibu bersekutu? Ya, persekutuan itu maksudnya bersekutu bersama-sama. Dan ingat di dalam penderitaannya. Kira-kira Bapak Ibu, ini saya ini Kastoni, ya. Hidup saya itu setiap hari pasti ada pergumulan, ada perjuangan, ada sesuatu yang harus saya hadapi, bahkan kehilangan nyawa saya. Kira-kira Bapak Ibu mau tidak bersekutu dengan saya? Kira-kira Bapak Ibu mau tidak bergabung dengan saya untuk memberitakan Injil, kabar baik, pelayanan? Tapi Bapak Ibu tahu, wah ini nanti kalau gabung nanti pasti nih sengsara lah, bahkan penganiayaan akan datang. Mungkin secara manusia kita mungkin agak ragu Bapak Ibu. Namun hebatnya Rasul Paulus ketika dia berjumpa dengan Kristus mengenal Allah, dia katakan ingin bersekutu dalam penderitaannya. Ya. Hendaklah kita Bapak Ibu seorang orang percaya, bukan kita hanya menerima yang baik dari Tuhan, namun juga kita boleh bersekutu dalam penderitaannya. Kita sudah tahu kebenaran Bapak Ibu. Orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya mereka tidak akan takut dengan yang namanya penderitaan. Amin. Karena itu adalah bagian daripada kehidupan orang percaya dalam menjalankan imannya. Ya. Jadi mengenal Allah itu sama dengan bersekutu dalam penderitaannya. Rasul Paulus mau menderita sama seperti Yesus menderita demi menyelamatkan manusia. Jadi ini sebuah pernyataan sebenarnya tidak mudah bagi Rasul Paulus. Namun dia harus lakukan itu, karena kenapa? Dia ingin mengenal Allah lebih dalam, bukan hanya sekedar mengenal karakternya, pribadinya, namun dia ingin bersekutu dalam penderitaannya. Hari-hari ini Bapak Ibu mungkin menderita, memperjuangkan pernikahanmu. Engkau menderita demi keselamatan seseorang. Engkau menderita demi keselamatan jiwa orang lain. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Itu hanya sementara, amin? Hanya sementara. Lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Sekalipun engkau susah hati, engkau susah pikiran, bahkan engkau harus berkorban waktu, korban materi, tidak apa-apa ya, karena sesungguhnya itu yang harus kita lakukan hari-hari ini Bapak Ibu. Saya mau katakan kita ini orang Kristen, jangan sampai Kristen kaleng-kaleng. Amin. Tahu kaleng? Kaleng itu tipis ya. Dicucuk besi bisa jebol, bahkan kayu pun bisa koyak. Ya itu. Artinya jangan sampai kita ini memiliki iman kepada Kristus, kita mengatakan punya iman kepada Kristus, tapi ini kita mudah goyah, mudah mundur, mudah kecewa, jangan. Tapi hari-hari ini kita harus memiliki karakter sebagai orang percaya itu memang punya mental baja, amin. Mental baja Bapak Ibu ketika dibom pun tidak apa-apa, bomnya mantul, ya balik lagi. Itulah sesungguhnya karakter yang kita miliki dalam Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu. Rasul Paulus mau menderita demi pemberitaan Injil agar manusia diselamatkan dari hukuman dosa. Karena kenapa Bapak Ibu? Kan Rasul Paulus kan melihat kehidupan Kristus pada waktu itu. Sehingga ketika Yesus mati dia bangkit, ya. Setelah itu hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Setelah itu Rasul Paulus ingin menangkap orang percaya, disitulah dia bertemu dengan Yesus, ya. Jadi memang Rasul Paulus dia mendengar cerita tentang Yesus ini. Ya, bagaimana Yesus menderita, dia disalib, ya. Inilah yang Rasul Paulus ingin bersekutu dalam penderitaannya. Di dalam mengiring Yesus kita tidak hanya menerima yang baik saja namun ikut menderita Bapak Ibu. Filipi 1 ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ingat, dikaruniakan. Jadi kita ini bukan dikaruniakan saja untuk percaya kepada Kristus, namun bagaimana kita juga untuk menderita untuk Dia.
Jadi penderitaan itu di dalam kita mengiring Yesus itu sesuatu hal yang lumrah, sudah standar. Amin. Bukan sesuatu, aku menderita nih. Aduh, aku ini susah hati. Seakan-akan kita ini kayak paling hebat, paling apa. Tidak Bapak Ibu, saya mau katakan itu standar. Ya, itu hal yang biasa. Jadi jangan sampai kalau engkau menderita karena pemberitaan Injil, engkau menderita karena ikut Yesus, jangan merasa paling apa? Paling hina, paling sengsara dalam hidup ini. Tidak Bapak Ibu, karena ayat ini katakan Rasul Paulus ngomong. Selain kita menerima Yesus, kita juga untuk menderita untuk Dia, ikut serta menderita dalam Dia. Penderitaan ini tentu banyak aplikasinya. Saya mau katakan tadi ketika engkau mempertahankan pernikahanmu, engkau sabar pertobatan suamimu, engkau sabar menunggu pertobatan istrimu, engkau menderita. Memang itulah bagian kita Bapak Ibu. Amin. Karena pernikahan itu sesuatu hal yang harus diperjuangkan di dalam Tuhan. Karena kenapa? Itu adalah lembaganya Allah, karena itu adalah gambarannya Allah. Ya. Karena mengikut Kristus kita diasingkan, karena kita mengikut Kristus kita diabaikan orang. Bahkan ada pernyataan dari orang tua kita, udahlah karena engkau orang Kristen, tidak usah lagi ikut dalam daftar warisan warisan orang tua. Tapi memang saya mau katakan Bapak Ibu, memang banyak hal yang kita harus hadai mengikut Kristus ini. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ya. Karena pemberitaan Injil kita dianiaya. Amin. Memikul salib, ya. Artinya apa? Bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan. Engkau memberitakan Injil kepada orang lain, bahkan kita bisa dianiaya, bahkan kita bisa apa diperhadapkan dengan sebuah kekerasan, ya. Memikul salib bukan kehendak kita, bukan kita lagi, bukan saya lagi, tetapi kehendak Tuhan, ya. Filipi 1 ayat 21-22 katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Rasul Paulus dikatakan ini, ya karena kenapa? Karena ingin dia bersekutu dalam penderitaan Kristus Bapak Ibu. Dia tidak bisa memilih apa. Kalau aku hidup, aku harus memberi buah melayani Tuhan. Tapi mati pun adalah sebuah keuntungan. Hari-hari ini Bapak Ibu, mari kita harus memiliki karakter seperti ini. Amin. Inilah kualitas yang harus kita miliki hari-hari ini dalam kita mengenal Allah Bapak Ibu. Ketika ini yang kita miliki, saya percaya apapun yang terjadi dalam hari-hari kita tidak akan pernah mundur dalam iman kita kepada Kristus. Tidak akan pernah mundur Bapak Ibu. 2 Timotius 1:12 dikatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia, maksudnya Yesus, berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan Bapak Ibu. Jadi aku menderita semuanya ini. Bapak Ibu ingat, ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada murid rohaninya, anak rohaninya Timotius di dalam penjara. Dikatakan itu sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Sekalipun dia harus dipenjara, dibelenggu, dia tidak menderita, bahkan tidak malu. Bahkan dia sesuatu kebanggaan bagi dia ketika dia dipenjara oleh karena Kristus, itu sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Bahkan dia masih sempat menulis surat kepada anak-anak rohaninya. Mari Bapak Ibu, jangan sampai kita penderitaan yang kita alami, waduh, barulah kena Omikron. Aduh Pak, Omikron Pak, sudah stres setengah mati. Kayaknya sudah mau runtuh dunia ini. Sepertinya tidak ada lagi pengharapan dalam Tuhan. Aduh Tuhan, kenapa kok kena Omikron ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan ya? Bapak Ibu, kalau kita sudah menjalankan protokol kesehatan dalam hidup kita, namun kita mengalami itu ya sudah. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pasti ada kasih karunia Tuhan. Amin. Yang penting jangan cemas, jangan khawatir, jangan ketakutan. Ingat segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus, termasuk Omikron. Pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan berakhir. Dan ini kan sudah mulai epidemi kan, artinya virus itu tetap ada. Namun saya mau kasih tahu, sekalipun kita terpapar, jangan takut, jangan khawatir. Ya, ingat, kita ini punya Tuhan. Segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Jadi jangan sampai kita ada masalah yang kita hadapi seakan-akan, aduh, tidak ada lagi pengharapan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, sampai hari ini, dulu, sekarang, sampai akan datang, kuasa Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Perkatakan bahwa kuasa Tuhan ada dalam diri kita.
Jadi dikatakan Rasul Paulus, Bapak Ibu, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu menderita, saya mau kasih tahu itu anugerah Tuhan. Amin. Roma 8:18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, inilah yang Rasul Paulus katakan, bahwa penderitaan hari-hari ini Bapak Ibu, di zaman akhir ini, ya sekarang ini yang kita alami, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Artinya kemuliaan di saat kita bersama dengan Kristus, di saat kita terangkat ke surga, itu melebihi dari apapun penderitaan yang kita alami hari-hari ini. Saya mau ini dalam contohnya, ilustrasinya saya katakan, Bapak Ibu tahu ibu-ibu yang melahirkan secara normal? Waduh, istri saya waktu melahirkan anak kami, sudah mau 6 hari, sakit. Aduh gimana nih, sampai dia ngomong, kenapa aku hamil ya? Sakit ini yang ternyata. Bisa udah hamil, katanya. Lihat Tuhan, sudah hamil, sudah 9 bulan, ngomong pula kenapa udah hamil. Karena memang taruhannya memang apa? Nyawa memang. Saya pun mendampingi sampai saya dicakar-cakar di ruang saya. Aduh, gara-gara kau lah ini katanya kan. Ya Tuhan, tariklah namanya. Ya Tuhan, iyalah yang sorry lah yang ya. Tapi sabarlah ya. Sakit nih om, dorong. Tarik nafas. Dorong lagi. Begitu dorong sekian lama, lahir dia. Waduh. Tapi apa pernyataannya Bapak Ibu? Istri saya bilang, gimana yang? Iya, hilang semuanya. Yang 9 mengandung, yang hitungan hari, hitungan jam itu yang tadinya taruhan nyawa, hilang seketika katanya. Bahagianya luar biasa. Karena kenapa? Ketika mendengar suara bayi. Kira-kira itulah Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini kita menderita karena Injil. Ingat Bapak Ibu, menderita karena Injil ya, bukan menderita karena perbuatan. Salah. Kalau kita menderita karena perbuatan kita, kesalahan kita ya Tuhan ada kasih karunia tetap. Amin. Namun kita harus bertobat. Maksud saya gini loh, engkau mempertahankan sesuatu kebenaran, engkau menderita karena kebenaran pemberitaan Injil, saya mau kasih tahu itu tidak sebanding dengan nanti mahkota kehidupan yang kita terima nanti. Amin. Jadi kalau Tuhan taruh dalam keluargamu, rumah tanggamu, bisnismu, pekerjaanmu ada jiwa-jiwa yang harus diselamatkan, perkerjakan dengan tekun, perjuangkan itu. Amin. Engkau harus mengeluarkan waktu, meluangkan waktu, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan banyak hal demi mereka. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, lakukanlah. Ya, karena itu kenapa? Karena Tuhan juga menghendaki demikian kepada kita orang-orang percaya Bapak Ibu. Ya, jangan pernah berpikir, sudahlah Pak, mundur belah. Capek, sudah sekian tahun, malas lihatnya. Aku terus yang mengalah, dia enggak pernah. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, apakah Tuhan Yesus juga selalu berkeras hati kepada kita di saat kita berdosa? Tidak Bapak Ibu, mau sampai kapanpun Yesus sentiasa menerima kita apa adanya. Demikian juga kita kepada orang lain. Ya, demikian juga kita kepada orang lain Bapak Ibu. Jikalau orang itu butuh kasih Tuhan, butuh kasih kita kepada orang itu, lakukanlah. Ya, saya mau kasih tahu juga, kasih itu dibutuhkan dikala orang berdosa. Amin. Pengampunan itu dibutuhkan dikala ada permasalahan, ada amarah, ada dendam. Itulah dibutuhkan kasih. Kalau tidak ada persoalan, tidak ada masalah, kasih tidak dibutuhkan. Pengampunan tidak dibutuhkan Bapak Ibu. Tetapi kenapa Tuhan datang sebagai menyatakan kasihnya? Karena kita berdosa. Jadi jangan pernah tahan kasih dari hidupmu kepada orang lain. Jangan pernah tahan pengampunan dalam hidupmu kepada orang lain. Karena sesungguhnya Tuhan sudah memberikan kasihnya, pengampunannya kepada kita. Amin. Ya, inilah yang Rasul Paulus sampaikan kepada kita, bagaimana dia ingin bersekutu dalam penderitaannya. Artinya bersekutu bersama-sama dalam penderitaannya. Dia sudah tahu bahwa aku ini harus menderita karena Kristus. Itulah kira-kira. Demikian juga kita juga jemaat terkasih, kita harus rela menderita, mau. Amin. Karena mengiring Yesus. Selanjutnya serupa dalam kematian Yesus. Yesus mati demi penyelamatan manusia. Rasul Paulus juga dikatakan ingin serupa dalam kematiannya. Itu kan Rasul Paulus mati juga demi pemberitaan Injil, demi keselamatan jiwa-jiwa. Ya, 2 Timotius 2 ayat 10 ayat 11 dikatakan,
Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Ya. Jadi Bapak Ibu, Rasul Paulus ini luar biasa. Ketika saya baca dalam kisah Rasul Paulus, ini memang rasul yang luar biasa Bapak Ibu. Dia memiliki karakter yang kuat, dia memiliki visi yang jelas mengikut Yesus. Ya, jadi katakan tadi dia rindu, pingin, ya serupa dalam kematian Yesus. Selain dia ingin menderita bersekutu dengan penderitaan Yesus, Rasul Paulus juga rindu menjadi serupa dengan kematian Yesus sendiri. Ya, dimaksud di sini adalah bagaimana Yesus rela mati, menderita, disalib karena pemberitaan Injil, pemberitaan kebenaran firman, sehingga karena pemberitaan Injil itu, firman itu, orang bisa diselamatkan dari hukuman dosa kepada hidup yang kekal. Demikian juga Rasul Paulus miliki dalam hidupnya. Ya. 2 Timotius 4 ayat 6-7 dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu, ya, dalam hidup ini ada harga yang harus dibayar. Amin. Ada harga yang harus dibayar. Di dalam kita mengiring Yesus, bagaimana kita juga boleh bersekutu dalam kematian Kristus, ya. Artinya Bapak Ibu, kematian di sini kalaupun harus dibedakan dengan kematian jasmani kita, it's okay, ya. Namun di sini banyak juga ada mati ego, ya. Mati perasaan, ya. Maksudnya bukan perasaan apa gimana? Maksudnya bukan lagi aku tapi Kristus, bukan lagi keinginan aku tapi keinginan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus. Ya, maunya kita ke kanan, tapi kalau Roh Kudus pimpin kita harus lurus, ya kita lurus. Ya, jangan ke kanan atau ke kiri. Terus apalagi mati ego, ya, bukan lagi keinginan kita, tapi keinginan Kristus, keinginan Roh Kudus yang harus memimpin dalam hidup kita. Sampai Rasul Paulus katakan, ya, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Bagaimana Rasul Paulus ketika di penjara, dia di Roma, ya, mau dihukum mati. Memang di Alkitab tidak tercatat bagaimana dihukum dia, tetapi beberapa ahli Alkitab katakan dia hukum mati dengan dia dipenggal, ya. Itulah hukuman pada waktu itu. Namun Rasul Paulus pun masih bisa mencatat ini, menulis suratnya tetap kepada Timotius, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Hari-hari ini Bapak Ibu, apa yang kita bisa curahkan kepada Kristus, ya. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, di saat kita mengenal Kristus, sesungguhnya sekalipun harus ada yang keluar, yang berkorban dari tubuh kita ini, kita tidak akan pernah takut, kita tidak akan pernah mundur Bapak Ibu. Rasul Paulus dikatakan darahku sudah mulai dicurahkan. Kalau Yesus mencurahkan darahnya untuk penebusan setiap manusia, orang percaya kepada dia, ya, Rasul Paulus juga ternyata mempraktekkan dalam hidupnya. Dia tidak takut mati. Itu makanya dia kadang mengalami karam kapal, terombang-ambing di lautan, ya, bahkan tidak makan beberapa hari. Karena kenapa? Pergi ke satu tempat ke tempat yang lain dalam pemberitaan Injil. Ya, tentu nyawanya juga menjadi taruhan. Namun Rasul Paulus tidak takut Bapak Ibu dalam menjalani hari-harinya. Karena kenapa? Dia sendiri memang rindu bersekutu di dalam kematian Kristus. Sama seperti Kristus mati oleh karena jiwa-jiwa, demikian juga dia rela mati untuk jiwa-jiwa. Jadi Bapak Ibu, ini firman Tuhan di pagi hari ini. Setiap kita orang percaya, kita bersekutu dengan Allah, bersekutu dalam penderitaannya, kita akan paham bahwa sesungguhnya penderitaan kita yang kita alami hari-hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita terima nanti. Amin Bapak Ibu. Mari setiap kita orang percaya, jemaat Tuhan yang terkasih, hari-hari ini kita belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya, mengenal lagi. Mengenal di situ bagaimana kita meleburkan diri, menyatukan hati kepada persekutuan penderitaan Kristus, ya, dalam kuasa kebangkitannya.
bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Jadi kita tidak ada alasan lagi untuk khawatir dalam menjalani hari-hari ini, karena kita punya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sembari lagu mau disiapkan, kita angkat. Ku bersyukur Kau memilihku. Terima kasih. Bapa di surga, firman-Mu Tuhan Yesus sudah kami dengar di pagi hari ini. Bagaimana kami ya Tuhan Yesus kenal Engkau ya Bapa. Bapak Ibu, Tuhan rindu agar di sini kita senantiasa hati dan pikiran kita boleh berdamai dengan keadaan hari ini, untuk kita boleh masuk mengenal Tuhan, mengenal Allah Dia di dalam lebih dalam lagi. Bagaimana kita bersekutu dan kuasa kebangkitannya, bersekutu dalam penderitaannya, dan serupa dalam kematiannya. Karena Yesus telah memberikan hidupnya kepada kita. Mari kita setiap kita jadi orang percaya, memberikan hidup kita untuk melayani Dia, memberikan hidup kita melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Itulah pesan Tuhan kepada kita setiap kita di pagi hari ini Bapak Ibu, di dalam kita bertumbuh mengenal akan Allah. Kita angkat lagu ini sekali lagi dari awal. Serahkan kepada hambanya Pak Heri. Mencari hamba-Mu, melayani-Mu, segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini menjadi komitmen kami kepadamu Tuhan. Seperti Engkau Yesus, Engkau setia sampai mati, sekalipun harus menderita. Begitu juga dengan hidup setiap kami. Ketika kami harus mempertahankan kelakuan kami bersih seturut dengan firman-Mu, terkadang ada penderitaan-penderitaan yang kami alami. Bukan saja penderitaan secara fisik, tetapi terkadang kehendak, pikiran, dan perasaan kami tertekan. Tapi satu hal yang kami mau lakukan, kami mau menundukkan hati kami, hidup kami pada kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya di balik setiap penderitaan yang kami alami, ada kemuliaan yang Kau sediakan bagi kami. Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk setiap kami yang hadir di tempat ini maupun yang di rumah. Jadilah kuat oleh kasih karunia Tuhan. Bertumbuhlah di dalam pengenalan akan kuasa penderitaan, kematian, dan juga mengalami kuasa kebangkitan. Sehingga engkau menjadi pribadi yang kuat menghadapi situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Mungkin itu pasanganmu,
mungkin itu orang tuamu, mungkin itu anak-anakmu, mungkin itu pekerjaanmu, bisnismu. Tuhan, aku berdoa biarlah kasih karuniamu berlimpah-limpah atas setiap kami, dan kami tetap kuat sampai akhir. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, dan Roh Kudus kerjakan lebih dalam lagi kebenaran-Mu dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang percaya mari katakan amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Kastoni. Apapun yang sedang kau alami ketika engkau mempertahankan kebenaran untuk taat kepada Tuhan, mungkin kau menderita hari ini, perasaanmu tertekan, kehendakmu rasanya dikekang, pikiranmu jadi galau, tapi tetaplah kuat karena engkau mengenal, karena Kristus sudah melewati itu semua, amin. Dan Dia memberikan kemenangan bagi kita. Puji Tuhan, kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Anton Maslim, Papa dari Bapak Joni Awi Maslim, atau Papa mertua dari Ibu Flora Sugandi, pada hari Rabu 23 Maret 2022 dan dikebumikan pada tanggal 26 Maret 2022. Pelatihan Perintisan Jemaat atau yang disingkat dengan PPJ memiliki visi mencetak murid Kristus yang berkarakter dan tangguh untuk membangun jemaat di setiap kota dan desa. Dengan misi melatih, membentuk karakter, serta belajar Alkitab dengan praktis yang dapat diaplikasikan dalam pelayanan. Pelatihan ini terbuka bagi setiap kita orang percaya, bisnismen, bahkan kaum profesional yang terpanggil membangun komunitas orang percaya di kota maupun di desa. Proses pembelajaran di dalam kelas selama 3 bulan, praktek atau magang selama 3 bulan, serta pengutusan selama 6 bulan. PPJ telah membuka pendaftaran dari tanggal 1 Maret 2022 dan akan memulai pembelajaran pada bulan Juli 2022. Mari daftarkan diri Anda untuk ikut terlibat dalam pelatihan ini dengan menghubungi Bapak Heri Susanto di 0812 7817 810 atau Bapak Susanto di 0852 7962 9390 atau dapat mendaftar langsung lewat link di bawah ini. Diberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa per April ibadah gereja anak kembali offline. Kelas kecil di ruangan PAUD dan kelas besar di ruangan Melati lantai 3. Dengan jam ibadah disesuaikan dengan ibadah raya. Doa korporat pada tanggal 1 April 2022 jam 7:30 malam di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Dan doa puasa pelayan pada hari Sabtu, 2 April 2022, jam 12 siang di tempat yang sama. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi berkaitan dengan PPJ tadi, pelatihan perintisan jemaat, kami juga berharap ada di antara Bapak Ibu atau anaknya
yang memang kalau dapat panggilan secara khusus tuh jadi hamba Tuhan juga boleh ikut terlibat. Dan kita doakan, kalaupun Bapak Ibu mau bersedia menjadi donatur juga sangat terbuka, karena ada begitu banyak ladang yang harus dibuka. Seperti firman Tuhan katakan, tuan memang banyak tapi pekerja sedikit. Nah pagi hari ini di antara kita sudah ada 2 orang dari suku anak dalam, yaitu Adi dan Sudirman, yang baju biru dan baju kotak-kotak ya. Dan satu lagi ada wanita, mungkin nanti ikut ibadah sore. Doakan selama 3 bulan mereka akan ikuti masa orientasi, adaptasi di tempat ini. Dari biasa hidup mereka terbuka, mereka harus di tempat tertutup seperti ini ya. Nah nanti bulan Juli kelasnya akan mulai, dan masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Sampaikan berita ini kalau ada anak-anak muda yang mau untuk melayani Tuhan, boleh segera daftarkan diri. Nah, bagi jemaat yang sudah mau pensiun juga boleh. Daripada bingung pensiun mau ngapain, ya udahlah melayani Tuhan yuk. Amin Bapak Ibu. Oke, Tuhan memberkati. Itu saja yang menjadi info tambahan. Mari kita akhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan lagu yang tadi, refrennya saja. Mau setia sampai. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sekali lagi katakan, oh mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sekali lagi Tuhan, biarlah pujian kami Kau dengar dan Kau teguhkan kami untuk kami setia sampai akhir. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kemenangan, sebab Engkau sudah menang bagi kami. Tuhan terima kasih kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah tangan kuasa-Mu menyertai kami sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang umur hidup kami. Biarlah pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu, dan berkat-Mu tercurah dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam bisnis usaha pekerjaan kami. Bahkan Engkau melindungi kami, menjagai kami, menjauhkan sakit penyakit dari hidup kami, sehingga kami kuat, kami sehat, kami beraktivitas, dan kami memuliakan nama Tuhan. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua terima berkat, mari katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.